kamu dikasih tahu sama malaikat Israel bahwa kamu bakal mati seminggu lagi. Ramadan tuh nggak ada rasa-rasanya gitu kan. Mumpung kita sadar, ini sama halnya ketika kenapa sih banyak orang yang melakukan maksiat. Sekarang kan udah akhir zaman, jadi coba deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Video kali ini sebenarnya saya bingung mau bikin konten apa ya. Cuman kita coba karena ini masih awal-awal Ramadan ya. Saya pikir teman-teman tuh perlu asupan ya. Perlu ilmu-ilmu yang teman-teman harus tahu apa sih yang harus teman-teman lakukan di bulan Ramadan. Nah, kita bedah buku lagi ya. Kalau kemarin udah bedah buku horor ya, novel horor, terus bedah buku motivasi. Sekarang kita coba bedah buku Islam ya. Nah, judulnya, tara, bisa dibaca? Apa nih judulnya? Tiada Bulan Seindah Ramadan ya. Tiada Bulan Seindah Ramadan, karya Saiful Hadi El-Suta. Nah, ini tuh ya, saya udah pernah ngasih tahu ya kenapa ada simbol ini ya. Berarti itu tanda kalau bukunya udah saya baca. Dan udah lama saya baca. Nah, mumpung sekarang tuh masih awal-awal Ramadan ya, saya pikir teman-teman perlu yang namanya persiapan sejak dini ya. Sekarang kan udah akhir zaman, jadi coba deh kita coba anggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita ya. Ketika kita menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, coba bayangin, kamu dikasih tahu sama malaikat Israel bahwa kamu bakal mati seminggu lagi. Apa yang bakal kamu lakukan? Pasti bakal beribadah sebanyak-banyaknya gitu kan. Kemudian bersedekah banyak-banyak, berbuat baik sebanyak mungkin, minta maaf sama banyak orang gitu kan, karena kita tahu kapan kita mati. Nah, ini sama halnya ketika kenapa sih banyak orang yang melakukan maksiat, itu tuh karena mereka nggak tahu kapan mereka mati, ujug-ujug dipanggil malaikat Israel aja gitu kan. Nah, coba kalau kita semua tuh tahu kapan kita mati, pasti kita tuh udah persiapan dari sekarang gitu ya. Aduh 2 tahun lagi gue meninggal, aduh 3 tahun lagi gue meninggal. Nah, sekarang karena kematian itu nggak dikasih tahu sama Allah kapan, maka kita perlu mempersiapkan dari sekarang, dari detik ini, mulai sekarang ya. Caranya gimana? Nah, coba manfaatkan ya, salah satunya manfaatkan bulan Ramadan ini gitu ya, mumpung masih awal-awal Ramadan. Sekarang itu hari ketiga ya, hari ketiga puasa. Nah, coba dimanfaatin gitu ya, coba punya target baca Quran, punya target berapa banyak sedekah, punya target hafal Quran, punya target bantu orang, punya target apapun itu targetnya, ketika itu kebaikan, semoga itu bisa melipat gandakan pahala teman-teman. Oke? Nah, berhubung terkait dengan buku ini ya, Tiada Bulan Seindah Ramadan, karena memang ya bulan-bulan yang paling spesial adalah bulan ini. Ini tempat dimana kita tuh mencari pahala sebanyak-banyaknya, bulan tempat kita meminta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya gitu ya. Banyak orang yang mungkin bahagia ketika Ramadan datang, tapi sedikit mereka yang benar-benar memanfaatkan Ramadan itu dengan baik gitu. Gue mau memanfaatkan Ramadan, iya ngomong doang dari mulut, tapi aksinya nggak ada gitu, aksinya sedikit. Nah, coba kita nih, mumpung kita sadar ingin berubah, kita ingin mencoba mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Coba kita manfaatkan bulan Ramadan ini gitu ya. Nah, salah satunya coba teman-teman baca buku ini ya, karya beliau Tiada Bulan Seindah Ramadan. Ini saya coba kasih tahu isinya ya, daftar isinya. Ini sebenarnya daftar isinya itu mainstream. Maksudnya mainstream itu ya sesuai dengan judulnya gitu. Apapun yang kita butuhkan di bulan Ramadan, kayak amalan-amalan utama di bulan Ramadan di sini dikasih tahu. Hikmah berpuasa di bulan Ramadan di sini dikasih tahu. Manfaat dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dikasih tahu tuh, kayak apa sih manfaatnya? Menyehatkan jasmani, terapi jiwa, mengendalikan hawa nafsu, melatih kesabaran, bentuk pribadi yang amanah dan segala macam. Ini sebenarnya bahasan-bahasan yang mainstream, tapi buat teman-teman yang ngerasa pengen hijrah, pengen berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi,
perlu baca-baca buku-buku yang seperti ini, buku-buku yang memang menuntun kita apa sih yang harus kita lakukan gitu loh. Kalau buku saya kan beda. Beda spesial gitu ya. Kalau buku saya kan buku bacaan. Jadi saya selalu berusaha untuk gimana caranya membuat buku yang berbeda dari buku-buku yang sudah ada. Nah, kalau ini kan buku kebutuhan. Nah, apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Nah, buku ini yang bisa menjawab pertanyaan itu, gitu. Jadi buat teman-teman ketika pengen banget memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, apalagi sekarang udah dulu kan pas tahun kemarin tuh corona masih awal-awal banget ya, jadi tuh kita kayak ngerasa Ramadan tuh nggak ada rasa-rasanya gitu kan. Nah itu bener, saya ngerasain banget tahun lalu. Mungkin teman-teman juga pernah merasakannya gitu ya, bagaimana ketika Ramadan tahun kemarin tuh kerasa cepet banget gitu ya. Kayaknya tiba-tiba Lebaran aja, udah gitu Lebarannya sholat idnya di rumah lagi kan, jadi nggak ada rasa-rasa Idul Fitrinya gitu kan. Akhirnya mungkin banyak teman-teman kita yang akhirnya nggak semangat beribadah, nggak semangat kejar target Ramadannya. Nah, tapi sekarang walaupun masih corona, tapi kan sekarang sudah menjadi lebih baik ya, lebih baik dari tahun lalu. Kalau sekarang kan coba kalau teman-teman update berita corona itu kan jumlah yang positif sekarang lebih banyak, jumlah yang sembuh sekarang tuh jadi lebih banyak dibanding dengan jumlah yang positif ya. Jadi ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Nah, mungkin teman-teman salah satu caranya ya buat teman-teman biar bisa maksimalkan Ramadan ini tuh coba fokus teman-teman. Jadi jangan terdistraksi dengan ketakutan ya, aduh takut corona, aduh takut positif segala macam. Iya, waspada boleh. Yang penting lihat lingkungan teman-teman aja gitu ya. Ketika lingkungan teman-teman itu mengizinkan berkerumun tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu manfaatkan dengan baik. Misalnya di masjid apa ada kajian apa gitu kan, mereka berkumpul bareng tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, datang aja, yang penting kamu menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu, jaga diri, jangan sampai bersentuhan dengan orang-orang gitu ya. Nah, tapi kalau lingkungan kamu tuh emang masih benar-benar gencar untuk tidak berkerumun segala macamnya, udah coba fokus pada ibadah mandiri gitu. Coba laksanakan ibadah-ibadah yang bisa teman-teman lakukan di rumah gitu. Tapi ingat ya, jangan terlalu diforsir, karena ingat Ramadan ini ada 30 hari. Kalau kita terlalu forsir di awal, ini malah bikin kita jadi jenuh nantinya ya. Kalau udah jenuh, nanti takutnya di akhir hari kita jadi ogah beribadah lagi gitu. Jadi coba target-target ibadahnya itu yang teman-teman sekiranya mampu dan bisa ya. Aduh, saya bisa nggak ya sehari itu 1 juz? Ya udah coba laksanakan 1 juz. Saya bisa nggak ya sehari itu 2 juz? Kayaknya bisa deh. Ya udah laksanakan target 2 juz gitu ya. Jadi yang penting punya target dan laksanakan target itu gitu ya. Yang penting bikin target itu gampang. Yang susah adalah mencapai targetnya. Saya sehari pengen baca Quran 3 juz. Itu target ya, menentukan target mah gampang, tapi ketika melaksanakannya itu yang susah gitu. Untuk mencapainya itu yang susah gitu kan, perlu komitmen, perlu niat ya, perlu waktu kosong juga, dan perlu meluangkan waktu juga gitu kan. Nah ini dia ya. Jadi kalau teman-teman pengen memaksimalkan Ramadan dengan baik, coba deh kalau misalnya teman-teman juga masih kurang ilmu-ilmu tentang Ramadan, ilmu-ilmu tentang puasa misalnya, disuntik batal nggak sih? Divaksin tuh batal nggak sih? Kalau kita ngupil batal nggak sih segala macam? Nah, coba baca buku-buku yang model-model seperti ini gitu, buku-buku yang isinya tuh sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita nih. Tiada bulan seindah bulan Ramadan. Makanya nih di sini isinya kayak, oh ini isinya emang benar-benar memperkenalkan kita. Kenapa sih kita harus berpuasa? Emang puasa tuh manfaatnya apa? Emang hikmahnya berpuasa itu apa? Kemudian amalan-amalan apa aja yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan itu apa aja? Ini tuh dikasih tahu benar-benar di buku ini gitu ya. Jadi nggak hanya buku ini aja. Kalau teman-teman punya buku-buku tentang Ramadan lainnya yang memang isinya bisa menuntun teman-teman untuk meraih pahala yang lebih banyak di bulan Ramadan, silakan dibaca gitu ya.
baca buku kan menambah wawasan gitu ya. Dan ini juga kalau bisa menjadi salah satu target harian teman-teman. Jadi nggak cuma ibadah doang yang dikejar, tapi dunianya juga gitu ya. Ini buku kan dunia iya, akhirat iya gitu kan. Dapat ilmu ya, menuntut ilmu juga wajib bagi setiap muslim sesuai dengan hadisnya ya kan. Nah, coba dibaca. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Ya, jadi pada intinya silakan dibaca buku ini, oke? Maaf ya kalau lampunya kedap-kedip, ini emang pencahayaan dari luar yang kadang terang, kadang enggak. Semoga kalian tidak terlalu terpesona dengan tampilan ini. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.